Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Herman Sasongko selaku Rektor Universitas Internasional Semen Indonesia. Yang saya hormati kepada Dr. Andes Muhammad Asyad MAG selaku Kepala Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Internasional Semen Indonesia. Dan tak lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang di acara webinar public speaking berawal dari demam panggung menjadi demen panggung. Acara ini diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Internasional Semen Indonesia pada pagi hari ini tanggal 30 Januari 2022. Perkenalkan, saya Kintan Nur Rahmatin, mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Internasional Semen Indonesia, dan kali ini saya akan menemani kalian pada acara pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara, boleh dong teman-teman menulis di kolom komentar berasal dari mana, dan selanjutnya saya ingin menyapa teman-teman. Ini dari Semarang. Halo Semarang. Ini dari Padang. Halo Padang. Ini ada yang dari Palembang. Oh, jauh sekali ya teman-teman. Ini ada yang dari SMA 10 Surabaya. Ini ada yang dari Man 1 Bojonegoro. Masya Allah, ini jauh-jauh sekali ya teman-teman. Ternyata pesertanya ini dari Sabang sampai Merauke. Nah, untuk teman-teman nih yang masih SMA ataupun saudaranya, tetangganya yang bingung mau mencari kuliah di mana, jawabannya di Ekonomi Syariah Universitas Internasional Semen Indonesia. Salah satunya ini ada pemateri kita hari ini, ada Kak Arini Suciati Maulida SEAWP. Ini merupakan alumni yang berasal dari program studi Ekonomi Syariah Universitas Internasional Semen Indonesia. Beliau ini merupakan Kartini muda dari Lamongan, dan beliau sudah menekuni selama 4 tahun di Ekonomi Syariah Universitas Internasional Semen Indonesia dengan memiliki beribu-ribu pengalaman dan meraih beberapa kejuaraan. Salah satunya Kak Arini ini juga mengikuti program ABP. Program ABP ini merupakan program perencanaan keuangan yang diselenggarakan oleh Departemen Ekonomi Syariah. Selanjutnya, Kak Arini ini juga merupakan CEO dari Gambinos, Game Edukasi Pembelajaran Ilmu Ekonomi Syariah. Tidak lama-lama lagi, memasuki acara inti yang kami tunggu-tunggu ya teman-teman. Kepada narasumber kita, Kak Arini Suciati Maulida, SEAWP, saya persilahkan. Halo Kak Arini. Halo Intan, selamat siang. Halo, selamat siang Kak Arini. Bagaimana kabarnya Kak Arini? Alhamdulillah sehat dan luar biasa nih. Kalau Intan sendiri gimana nih kabarnya? Masya Allah. Alhamdulillah untuk kabarnya baik. Oke, langsung saja Kak Arini. Ini untuk acara yang ditunggu-tunggu, acara inti. Selanjutnya untuk penyampaian materi, saya serahkan kepada Kak Arini Suciati Maulida, SEAWP. Kepada beliau, saya persilahkan. Ya, terima kasih Intan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Tadi ada yang dari Semarang ya. Daripada selamat siang dan salam kenal dari Arini Suciati Maulida. Ya, perkenalkan saya Arini Suciati Maulida. Saya alumni Departemen Ekonomi Syariah Universitas Internasional Semen Indonesia, dan saat ini saya sudah bekerja di BPRS Sampang Sejahtera, dan saya juga mendapatkan amanah nih sebagai CEO dari Gambinos Education Center. Nah, teman-teman, karena ini saya diberikan amanah dari panitia untuk menjelaskan terkait berawal dari demam panggung menjadi demen panggung. Ya, nanti kalau misalnya teman-teman lagi demam, jangan sampai demam panggung, jangan sampai nanti teman-teman minum Mixagrip dan lain sebagainya, karena itu bukan solusinya ya. Oke, bisa di next Kak untuk slide-nya. Oke, karena sambil menunggu slide, saya ingin sedikit bercerita tentang pengalaman saya di bidang
public speaking. Bahwasanya semua hal yang kita lakukan itu berawal dari kebiasaan atau sebelum adanya kebiasaan mungkin kita diawali dengan adanya keterpaksaan gitu kan ya teman-teman. Karena nggak semua hal itu harus kita lakukan dengan cara yang sempurna. Kita harus belajar di setiap proses dari kehidupan kita. Kalau dulu itu saya diawali berawal dari SMP. SMP itu ada yang namanya lomba pidato. Nah, di situ saya mewakili teman-teman yang ada di kelas saya nih. Dipaksa sama teman-teman, ayo Rin, kamu aja yang mewakili. Akhirnya saya tuh mewakili dari angkatan atau kelas saya. Akhirnya saya berpidato, dan di saat pidato itu alhamdulillah mendapatkan respon yang positif, walaupun memang banyak kekurangannya, ya nggak masalah karena itu hidup. Kadang kita kalau misalnya ada kekurangan dan lain sebagainya, kita nggak mau mencoba lagi nih, tapi kita langsung berhenti gitu. Padahal sebenarnya kalau ada kekurangan ya nggak masalah, karena namanya hidup juga banyak kekurangan. Bisa di next Kak untuk slide-nya. Nah, ini kira-kira menurut kalian public speaking itu penting nggak sih? Ya sangat penting banget gitu kan. Selain untuk di sini ada beberapa hal yang menurut saya pentingnya public speaking untuk melatih kompetensi yang ada pada diri kita. Ya, karena setiap manusia itu memiliki potensi masing-masing dan setiap kita itu punya kompetensi yang harusnya bisa diasah. Dan itu dengan cara seperti apa sih? Ya dilatih gitu. Kalau misalnya kalian nggak mau melatih public speaking kalian, maka kalian juga akan merasa nggak pede, merasa bahwasanya diri kalian itu kurang. Padahal enggak kok, kalian adalah orang yang memang diciptakan sama Allah dengan memiliki kelebihan yang sangat luar biasa. Yang selanjutnya itu memiliki kemampuan dalam memimpin. Ya, kalau misalnya kita mau jadi pemimpin, ya kita harus pintar nih untuk mengelola kata kita atau mengelola gaya bicara kita. Dan selain itu, kita juga harus memiliki kemampuan dalam public speaking. Nggak harus yang sempurna teman-teman, karena sebagai manusia kan kita nggak ada yang sempurna ya, tapi kita disuruh untuk belajar dalam setiap harinya. Selanjutnya di sini untuk memberikan informasi, apapun itu pasti butuh untuk public speaking. Dan selanjutnya untuk meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri. Ya, kalau kita mempunyai public speaking yang baik, maka kita pastinya pasti percaya diri nih, mau ngomong dimanapun udah percaya diri banget karena kita udah punya public speaking yang baik. Selanjutnya yaitu untuk meningkatkan kemampuan. Benar banget bahwa ketika kalian udah punya gaya bicara yang baik, punya cengkok atau nada yang baik, pasti kalian kalau disuruh ngomong itu pede gitu di depan siapapun dan dimanapun tempatnya. Nah, ini untuk memotivasi orang lain. Sebenarnya kalau kita untuk memotivasi orang lain ini bukan hal yang penting-penting banget, tapi kalau misalnya teman-teman itu sebenarnya udah terlatih kok untuk public speaking. Mungkin kalau ada temennya yang curhat nih ke kalian gitu ya, pasti kalian akan memberikan komentar yang baik, terus kalian juga memotivasi mereka. Itu juga sebagai daya latih kalian dalam berpublic speaking, tapi yang membedakan adalah di ruang lingkup. Mungkin kalau kalian mendengarkan curhat dan lain sebagainya itu di ruang lingkup yang kecil gitu kan, tapi kalau kalian di public speaking itu ruang lingkupnya bisa lebih luas atau bisa kecil juga, itu tergantung dari apa yang akan kita bicarakan dan siapa dan di mana tentunya. Ya, ini yang selanjutnya adalah menjadi ladang dalam memperoleh rezeki. Ini benar banget, karena kalau misalnya kita udah pinter nih, atau kita udah jago public speaking, maka nantinya kalian akan mendapatkan rezeki yang baik gitu. Contohnya saja, kalian bisa MC pasti dapat rezeki kan, ya kan? Terus habis itu kalian juga bisa melakukan hal-hal yang memang bisa menjadi ladang rezeki kalian. Contohnya jadi moderator, jadi guru, atau jadi hal-hal yang memang kalian inginkan yang membutuhkan public speaking. Walaupun sebenarnya public speaking, Kak saya pengen bisa bicara, tapi pengen bisa bicara yang bagus di depan umum, tapi saya nggak pede ya. Kenapa sih kalian nggak pede gitu kan? Kalian itu adalah orang yang mengerti apa yang akan kalian sampaikan teman-teman. Jadi kalau ada apa-apa di hati itu disampaikan aja, walaupun kalian nyampeinnya dengan hati-hati juga gitu. Jangan sampai menyakiti hati orang lain, karena kita sebagai manusia harus hati-hati dengan hati ya gitu. Selanjutnya kita dapat membuat nilai kita semakin bertambah. Ya benar banget, karena kalau kita pintar ngomong di depan banyak orang, tapi jangan minteri orang ya teman-teman. Di sini kalian harus pintar ngomong dengan
dengan suatu sudut pandang yang memang benar gitu, jangan yang salah tapi dibenarkan, jangan. Nah, kita pasti akan orang lain tuh akan merasa bahwa oh iya ya nih orang ini mempunyai kualitas yang baik, nih orang itu punya kompetensi yang baik seperti itu. Dan yang selanjutnya dapat memberikan kebermanfaatan bagi sesama dengan apa yang kalian sampaikan. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Bisa di next Kak untuk slide-nya. Nah, seperti di sini yang dikatakan dalam hadis riwayat At-Tabrani bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Untuk itu sebagai umat manusia yang baik, maka sebaiknya kita harus menebar kebermanfaatan kepada sesama. Jangan apa-apa dipunyai sendiri gitu, jangan jadi orang yang egois. Pada kesempatan kali ini juga saya di sini mewakili dari Gempinas Education Center dan tentunya disupport nih sama Gempinas Education Center. Bisa di next Kak untuk slide-nya. Teman-teman udah pada tahu nggak Gempinas Education Center itu apa? Belum tahu ya? Atau udah ada yang tahu nih? Udah ada yang follow? Kalau yang belum follow bisa di-follow IG-nya di ayomakegempinas.com. Atau enggak kalian bisa cek di websitenya www.ayomakegempinas.com. Di sini Gempinas itu merupakan salah satu ladang saya dalam mencari rezeki gitu ya. Karena dimulai dari Gempinas ini saya juga belajar untuk public speaking yang baik. Karena dengan adanya public speaking ini saya berusaha untuk memberikan informasi kepada semua orang bahwasanya Gempinas itu ada loh gitu kan, untuk menunjukkan kepada orang lain bahwasanya Gempinos ini bukan hanya sekedar produk permainan, tapi Gempinos ini juga merupakan salah satu game edukasi pembelajaran ilmu ekonomi syariah, yang mana masyarakat yang belum paham tentang ekonomi syariah itu bisa nih main Gempinos agar dalam proses pembelajarannya itu bisa dengan mudah dipahami dengan adanya Gempinos. Gempinos ini harganya cukup murah teman-teman, mulai dari 75.000 sampai 245.000. Ada Gempinos Snack and Leaders dan juga ada Gempinos Basic Vocab. Dan mohon doanya ya teman-teman agar nantinya kita bisa mengembangkan Gempinos dalam aplikasi agar nanti teman-teman yang ada di Padang, yang ada di Semarang itu bisa menjangkau produk kita dengan mudah seperti itu. Bisa di next Kak untuk slide-nya. Nah, ini teman-teman prestasi dari Gempinos. Sedikit informasi aja, saya juga di sini bukan bermaksud untuk ria, bukan. Tapi di sini saya ingin menunjukkan ke teman-teman bahwasanya public speaking itu sangat penting gitu loh. Dengan adanya public speaking, akhirnya saya dan teman-teman dari Gempinas Education Center bisa memperoleh alhamdulillah rezeki nih, alhamdulillah memperoleh rezeki yang banyak gitu. Bukan hanya sekedar prestasi, tapi kita juga memperoleh rezeki dalam hal uang gitu kan. Biasanya anak-anak muda ini yang malas untuk berlomba-lomba dalam meraih kompetisi atau prestasi, males gitu-gitu aja. Padahal sebenarnya kalian juga dapat bonus uang gitu loh. Nah, selain itu kita juga dapat hal-hal yang lain sebagainya, seperti contohnya ilmu dari para juri, ilmu dari mentor, dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih kita kok bisa, Gempinos kok bisa sampai mendapatkan juara sampai di LPDP atau di KMI dan lain sebagainya dengan adanya public speaking yang baik teman-teman gitu. Kalau kita bisa memberikan informasi yang baik, maka nantinya orang-orang yang mendengarkan kita itu lebih percaya gitu atau lebih akurat lah dalam mendengarkan informasi yang kita berikan gitu. Jadi public speaking itu penting banget dan public speaking adalah hal yang paling utama kalau kalian pengen punya apapun gitu. Karena suatu hal itu nggak akan pernah bisa memiliki nilai kalau nggak dibicarakan gitu kan. Jadi jangan diam-diam aja gitu. Bisa di next Kak. Nah ini, kenapa sih kita nggak berani untuk speak up di depan umum gitu? Kenapa teman-teman kalian nggak berani gitu? Padahal kalian itu bukan orang yang nggak salah juga, benar juga, pasti benar gitu, nggak ada yang salah di dunia ini, kecuali yang memang benar-benar salah. Tapi kalian di sini kan pengen speak up dalam hal yang baik gitu kan, untuk memberikan informasi atau lain sebagainya. Bisa di next Kak. Di sini ada beberapa poin gitu. Yang pertama degdugser gitu. Degdugsernya itu bukan karena kalian mau ketemu sama doi kalian, bukan. Tapi kalian itu di sini deg-degan kalau mau ngomong di depan umum, iya kan pasti, aduh gitu. Ada yang kayak gitu nggak? Ada. Oh iya, kalau misalnya kalian mau ngomong di depan umum tuh, aduh Mbak, saya mau ngomong, aduh berani nggak ya? Aduh takut gitu. Takut kenapa sih gitu? Kalian nggak ketemu sama buaya gitu. Bahkan buaya yang di kalian pernah tahu nggak sih? Ya ada tebakan nih. Buaya apa yang muslimah gitu. Sorry, buaya apa yang muslim gitu. Ada yang tahu? Buaya. Karena apa? Karena ketika ketemu cewek gitu, assalamualaikum uhti gitu, pasti jawabnya waalaikumsalam. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen apapun itu harus diomongkan. Public speaking itu penting banget gitu. Selanjutnya ini, nggak pede atau malu.
Jangan jadi orang yang nggak pede atau malu, karena kalian juga di sini pakaiannya rapi, di sini kalian orang yang berwibawa, orang yang cantik, orang yang ganteng. Kenapa kalian nggak pede? Kenapa kalian malu? Bahkan di sini nih saya sekarang yang kalian tahu kan kondisi muka saya kayak gini, tapi saya pede kok. Kenapa saya harus malu? Di sini Tuhan memberikan bentuk yang sempurna, bukan bentuk yang sempurna, bentuk yang sebaik-baiknya. Kenapa kita malu gitu? Takut salah. Nggak ada yang salah di dunia ini kecuali memang yang 100% itu adalah kesalahan kalau kita melanggar apa yang dilarang sama Allah gitu. Jadi jangan takut di sini penilaian orang. Nah, ini teman-teman hal yang pasti menurut saya ini yang paling penting. Kalian itu pasti takut dengan penilaian orang, takut dikatakan kalau kalian itu jelek atau takut dikatakan kalau kalian salah atau takut dikatakan bahwa kalian kurang ini dan lain sebagainya. Padahal sebagai manusia itu kalian nggak boleh takut sama penilaian orang. Nggak ada orang yang memberikan kalian nilai baik kalau kalian melakukan kalian itu pasti akan dinilai sama orang yang baik. Kalau misalnya kalian adalah orang-orang yang melakukan kebaikan, tapi kalau kalian melakukan hal kesalahan, ya pasti kalian akan dinilai salah. Tapi dari salah itu kita akan berusaha untuk selalu belajar gitu ya teman-teman. Bisa di next, Kak. Ini tips agar kalian berani berbicara di depan umum. Ini adalah sedikit tips dari saya, tapi biasanya setiap orang itu punya tips masing-masing gitu. Jadi dari apa yang saya sampaikan itu bisa kalian pelajari. Tapi kalau misalnya kalian punya hal-hal atau versi yang lainnya juga nggak apa-apa, karena setiap orang punya cara yang berbeda-beda dalam menyikapi hidupnya gitu. Bisa di next. Yang pertama, memahami apa yang ingin disampaikan, tulis jika perlu, dan kalian jangan takut salah, karena nggak ada yang salah teman-teman. Memahami apa yang kalian sampaikan, intinya aja, kalau misalnya kalian jangan dihafalin gitu. Kalau kalian menghafal, kalian pasti kalau ada satu kata atau dua kata yang nggak sesuai dengan apa yang ingin kalian sampaikan, terus akhirnya kalian itu udah lupa sama semuanya gitu kan. Yang terpenting adalah catat intinya itu apa, yaudah itu yang kalian sampaikan dan itu yang akan kalian jabarkan gitu, dan itu yang akan kalian jelaskan. Jangan hanya terpaku dalam naskah yang akan kalian sampaikan, karena sebagai manusia kita pasti punya lupa kok gitu. Jadi kalau ada yang lupa ya nggak apa-apa gitu, kita terusin aja gitu, nanti kalau udah ingat baru kalian sampaikan lagi gitu. Bisa di next. Selanjutnya, biarkan pikiran rileks sebelum berbicara. Ini salah saya ya. Kalau saya biasanya kalau misalnya mau ngisi acara atau mau MC atau mau apapun, saya nggak baca saya nggak belajar gitu. Belajarnya udah yang kemarin atau yang tadi. Jangan sampai hamin 10 menit itu kalian baru belajar gitu. Biasanya kalau hamin 10 menit kalian belajar, terus pas waktu pas satu hari hanya, pas di detik itu, kalian tuh udah yang ngeblank gitu, udah yang kalian udah yang terpaku, aduh ini pasti salah ini, aduh ini banyak aduhnya teman-teman gitu. Jadi kalau ala saya biasanya saya suka ngobrol sama teman-teman, atau enggak nanti saya dengerin musik, atau saya lihat YouTube dan lain sebagainya. Nggak perlu lah kita belajar hamin 1 menit gitu. Kalau misalnya kalian benar-benar masih dalam tahap belajar gitu. Jadi jangan pernah takut kalau kalian itu salah gitu. Jangan pernah takut dengan penilaian orang lain gitu. Bisa di next. Relax. Yang selanjutnya melakukan interaksi jika dibutuhkan. Nah, ini penting juga teman-teman. Biasanya kalian itu kalau mau melakukan apapun, kalian tuh monoton, diam di tempat aja. Padahal sebenarnya kita itu bisa nih melakukan interaksi dengan cara kalau kalian lupa nih sama suatu hal yang mau kalian sampaikan, kalian tuh bisa memberikan pertanyaan kepada audiens kalian gitu, sebagai bentuk bahwa sebagai pengingat ke kalian gitu, sebagai waktu untuk kalian mengingat apa yang ingin kalian sampaikan gitu. Atau enggak kalian lupa nih dengan materinya, kalian tanya aja ke audiensnya, terus nanti audiensnya yang jawab, kalian sempurnakan dari jawaban audiens. Itu juga bisa teman-teman. Jadi kalian bisa melakukan interaksi, jangan cuma diem berdiri di tempat, jangan gitu. Jadi kalian kayak robot cuma diem aja berdiri di tempat gitu. Bisa di next, Kak. Selanjutnya, berbicara dengan gaya sendiri, jangan menjadi orang lain. Nah, ini juga penting teman-teman. Kalian jangan berusaha untuk menjadi orang lain. Contohnya, kalau kalian ingin MC atau kalian ingin jadi motivator, jangan kalian pengen seperti Najwa Shihab gitu. Nanti kalian itu berekspektasi dengan diri kalian sendiri. Padahal orang lain itu nggak memberikan ekspektasi kepada kita, karena mungkin mereka udah kenal dengan kita, dengan kebiasaan kita. Tapi kalau kalian mau menjadi orang lain, kalau kalian belum
sebelum sampai di titik orang lain tersebut, misal kalau kalian pengen jadi Najwa Shihab, menyampaikan dengan gaya dan intonasinya ala Najwa Shihab, suatu hari kalian nggak seperti itu, pasti banyak orang yang akan ngejudge gitu. Jadi jadilah diri kalian sendiri mulai dari sekarang gitu, jangan menjadi orang lain. Kalau kalian jadi orang lain itu sebenarnya kalian adalah meninggikan harapan diri kalian kepada diri kalian sendiri, bukan dari harapan orang lain gitu. Jadi next. Selanjutnya ini, lakukan persiapan sebaik mungkin. Misalnya kalian ngobrol nih di depan kaca, atau misalnya kalian ngobrol sendiri, atau biasanya kalau saya itu ngajak teman saya tuh, ini kira-kira kurangnya apa ya, kayak gitu. Jadi lakukan hal-hal yang sederhana untuk membantu kalian agar mudah untuk berbicara di depan umum. Bisa di next, Kak? Selanjutnya, berpenampilan yang membuat kamu percaya diri. Nah, di sini nggak harus berpenampilan secara cantik, nggak harus berpenampilan secara menarik, enggak. Yang terpenting kamu percaya diri. Kadang ada orang yang dia itu sebenarnya semua orang cantik dan semua orang adalah ganteng, tapi kadang ada orang yang dipaksa untuk berpenampilan semenarik mungkin, alhasil dia biasanya nggak pernah pakai lipstik yang warna merah banget, akhirnya di situ dia pengen mempercantik diri, dikasih tuh lipstik warna merah, tapi dia nggak percaya diri, alhasil ketika dia melakukan public speaking, dia nggak pede, dia udah lupa sama yang pengen ia sampaikan karena dia nggak percaya diri. Jadi saran saya berpenampilan itu jangan jangan dilebih-lebihkan, tapi ya sesuai dengan apa yang kapasitas kamu, agar kamu merasa kamu percaya diri dan enjoy dalam melakukan itu. Jadi next. Selanjutnya ini berdoa. Nah, berdoa ini adalah satu hal yang mujarab bagi saya karena satu-satunya yang bisa menolong kita adalah doa. Kalau saya biasanya minta doa kepada kedua orang tua saya gitu. Jadi jangan sampai kalian melakukan apapun itu kalian merasa bahwa diri kalian udah benar, diri kalian udah pinter, diri kalian udah benar-benar profesional, akhirnya kalian lupa untuk berdoa. Padahal sebenarnya yang selalu menolong kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu pastinya doa dari kedua orang tua. Bisa di next, Kak. Nah, ini udah terakhir pesan saya buat teman-teman, bisa di next lagi, Kak. Kalian harus melakukan suatu hal yang memang adalah itu diri kalian, bukan untuk menjadi orang lain. Orang lain boleh, tapi bukan dijadikan sebagai kadar kita untuk menjadi orang tersebut, tapi hanya dijadikan sebagai motivasi atau acuan bahwa orang tersebut adalah orang yang membuat kalian seperti ini gitu. Hanya dengan bergerak, hanya dengan berjalan, kita bisa punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Kalau kita berhenti dan tidak ngapa-ngapain, Tuhan juga akan bingung membantu kita dengan cara apa. Jadi jangan diam, kalian harus berbicara, kalian harus mengungkapkan apa yang kalian inginkan gitu. Bukalah jalan itu, jangan pernah berhenti untuk mencoba, berusaha dan berdoa. Semangat, sampai berjumpa ya. Kalian kalau mau tanya-tanya dan lain sebagainya, silakan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyampaikan materinya Kak Arini Suciati Maulidah. Kalau bahasanya anak-anak zaman sekarang itu isinya daging semua ya teman-teman. Jadi dulunya kita itu bicara di depan umum itu merasa TBL. Apa itu TBL? Takut banget loh. Sekarang menjadi BBL ya teman-teman, sudah menjadi BBL, berani banget loh. Oke. Di acara selanjutnya ini diskusi. Kepada peserta diharapkan untuk menulis pertanyaannya di kolom komentar ya teman-teman. Oke, ini sudah ada dari Hasanain Zulfa. Hasanain Zulfa ini dari mana ini? Oh, dari Mandua, Tuban. Oke. Izin saya bacakan pertanyaannya ya. Kak Arini, halo. Ya, silakan. Oke, baik. Ini ada dari Kak Hazani Zulfa. Izin menyampaikan pertanyaannya. Yang pertama ini menanyakan, apa sih Kak yang perlu disiapkan sebelum kita presentasi di kelas? Karena kita sebagai mahasiswa dan siswa ya teman-teman, kalau di sini kita itu presentasi di kelas itu suatu kebutuhan yang dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan saat mengikuti KBM di kelas. Nah, apa sih Kak yang perlu disiapkan untuk presentasi sebelum tampil di kelas gitu?
Kepada Kak Arini, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan ini ya. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Iya, betul banget. Ini biasanya teman-teman dari mahasiswa atau teman-teman yang masih sekolah itu membutuhkan presentasi ya di kelas ya. Nah, teman-teman ketika kalian presentasi, kira-kira apa aja sih yang perlu disiapkan gitu. Yang pertama adalah PowerPoint ya. Itu adalah sebuah hal yang sangat perlu, atau enggak kalau misalnya bukan PowerPoint adalah alat bantu gitu. Misalnya adalah mock up-nya ataupun hal-hal lain. Misal kalian adalah anak BKV, berarti yang dibutuhkan adalah kerajinan atau hal lain sebagainya yang memang itu memudahkan kalian dalam membantu presentasi. Selain itu, kalian juga harus berlatih nih sama teman-temannya gitu. Karena kalau misalnya kalian mau presentasi, biasanya kan nggak sendiri, biasanya ada temannya. Nah, di situ kalian harus mengkoordinasikan dengan baik. Siapa nih nanti yang slide 1 sampai slide berapa, siapa nanti yang lanjutannya gitu. Jadi jangan sampai kalau kalian presentasi di kelas, misal nih ada anak 3, tapi yang presentasi cuma 1 gitu. Yang satunya cuma sebagai moderator, cuma mindahin slide-slide aja, itu juga terkesan kurang baik gitu kalau kalian kurang persiapan gitu. Selanjutnya kalian berlatih sama tim kalian, kira-kira nanti materinya emang udah sepenuhnya tersampaikan atau belum gitu. Nah, selanjutnya dari ketiga hal tersebut, kalau misalnya dirasa masih kurang, kalian bisa melakukan koordinasi gitu. Koordinasinya sesama ini dari audiens, sama juga kalian sebagai presenting gitu. Nah, koordinasinya gimana sih, Kak, gitu. Nanti bilang tuh ke teman-teman kalian gitu. Nanti kalau misalnya aku mau nyampein materi, kalian ini ya yang aktif tanya ya gitu. Biar terkesan bahwasanya kalian presentasinya itu nggak monoton gitu. Nah, selanjutnya kalian bisa tuh ketika pas presentasinya kalian melakukan interaksi dengan teman-teman kalian gitu. Jadi kalian jangan hanya menyampaikan materi, tapi kalian bisa tuh untuk bertanya kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian itu nggak ngobrol sendiri tuh sesama temennya, tapi teman-teman kalian itu benar-benar memperhatikan kalian. Itu sih persiapan-persiapan yang bisa kalian lakukan selama proses sebelum presentasi ya, menyiapkan diri sebelum presentasi di kelas gitu. Yang pasti materinya kalian udah benar-benar paham betul apa yang akan kalian sampaikan. Jadi kalian juga jangan baca PowerPoint 100%. Jadi di PowerPoint itu kalian harus tulis atau kalian harus sisipkan di PPT kalian semenarik mungkin dan sesingkat mungkin gitu. Kalaupun kalian nggak bisa buat PPT semenarik mungkin, kalian bisa tulis singkat-singkatnya aja gitu. Jangan sampai apa yang ada di buku atau apa yang ada di file Word kalian itu kalian copy paste terus kalian baca semuanya gitu, terkesan kalian itu nggak belajar dengan sungguh-sungguh gitu teman-teman. Jadi di PPT tulis intinya, nanti dari intinya kalian sampaikan, kalian jelaskan gitu sih dari saya. Kira-kira semoga bisa bermanfaat ya. Wah, Masya Allah, jawabannya sangat membantu sekali, katanya Kak Hasan Zulfa Zamzami di kolom komentar. Oke, kalau begitu pertanyaan selanjutnya ya Kak Arini, izin saya sampaikan, ini ada pertanyaan dari Hanun Nadratun Naim Mumtaza, dari mana ini? Dari SMAN 1 Bojonegoro. Oke. Selanjutnya ini begini pertanyaannya Kak Arini, bagaimana sih cara mengatasi demam panggung saat presentasi di kelas, padahal sebelumnya itu sudah dipersiapkan dengan matang? Kepada Kak Arini saya persilahkan. Pertanyaan yang sangat luar biasa dari Kak Hanun ya. Bagaimana mempersiapkan diri, padahal sebenarnya udah dipersiapkan dengan baik, tapi pas hari H, pas presentasi malah jadi ndredeg dan lain sebagainya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya mungkin ya ketika kita hendak presentasi di kelas itu adalah hal yang biasa bagi kita, karena itu adalah suatu pelajaran di kelas gitu ya, atau mata kuliah di kelas. Padahal sebenarnya kita juga perlu nih, ada satu hal yang biasanya dilupakan adalah doa gitu. Kadang kita udah asal maju asal presentasi, terus pas waktu presentasi udah lupa ceret. Kita harus berdoa teman-teman, karena apapun itu kita nggak tahu ada setan ini di mana. Setan itu bisa mempengaruhi kita kan untuk lupa, untuk kita melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Nah, gimana cara untuk menghindari itu? Ya dengan cara berdoa teman-teman. Kalian harus berdoa meminta kepada Allah bahwasanya ya Allah saya ingin dimudahkan atau berikan saya yang terbaik ketika saya proses presentasi. Itu juga hal yang sebenarnya dibutuhkan gitu. Kalau ala saya biasanya saya kirimi Fatihah nih kepada kepada gurunya atau kepada pengajarnya gitu. Fatihahnya jangan
khususan ila ruhi ya teman-teman, salah itu dosa nanti kalian, tapi khususan ila jasadi gitu, kepada gurunya namanya siapa, atau enggak kalian ini nih apa namanya survei di kelas, kalian pantengin tuh sebelum maju, kalian pantengin wajah teman-teman kalian satu-satu, tatap mata saya gitu ya. Kalian pantengin apa satu-satu, sekiranya kalian udah merasa bahwa kalian pede, kalian maju, kalian presentasi, atau enggak kalian udah seperti itu, ada nih versi orang lain itu biasanya udah nggak beranggapan di depan itu ada orang lain, tapi dia beranggapan bahwa saya ini sedang presentasi sendiri, nggak ada orang lain di sana. Padahal itu juga bisa, karena setiap orang punya versinya masing-masing ya teman-teman. Kalau dari saya adalah itu tadi, doa, terus apa namanya, saya pantengin itu teman-teman saya gitu satu-satu, saya ajak interaksi gitu. Kadang kalau saya lupa dengan apa yang saya sampaikan, ya saya tanya balik ke teman saya, nggak apa-apa kan, nggak apa-apa gitu, kenapa nggak boleh gitu. Itu sih ya Anan, semoga bisa membantu, atau enggak kamu bisa melakukan versi terbaik dari apapun yang bisa kamu lakukan untuk itu gitu. Jangan hanya terpacu dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, itu adalah versi dari saya. Oke, terima kasih Kak Arini atas jawabannya. Bagaimana Kak Anun, apakah sudah puas dengan jawabannya? Benar sekali. Ini Kak Anun di komentar itu menjawab, emang kekuatan doa itu nggak kemana Mbak. Oke. Iya, emang doa itu sangatlah penting teman-teman. Jadi yang pertama itu doa restu kepada orang tua itulah adalah kunci kesuksesan bagi kita. Oke, satu pertanyaan lagi ya Kak Arini. Ini ada dari Nurul Madiniyah Falevi. Ini dari mana? Kak Falevi ini dari umum. Oke. Pak Falevi dari Kota Surabaya. Izin untuk menyampaikan pertanyaannya. Jadi kan tadi Kak Arini mempunyai beberapa prestasi yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana sih Kak cara membangun motivasi diri kita untuk menjadi produktif saat kita berada di titik terendah? Bagaimana nih Kak Arini? Pertanyaan yang sangat luar biasa, Kak Palevi ya. Pertanyaannya bagaimana cara memotivasi diri ya tentang untuk meningkatkan prestasi yang kita miliki. Balik lagi setiap orang itu punya punya cita-cita atau impian masing-masing. Tapi apapun itu, manfaatkan peluang yang sudah ada di depan kita ya teman-teman. Jadi kalau saya gimana ya cara menjelaskannya? Kalau saya sendiri itu lebih kepada, karena saya dulunya terpaksa, mungkin ya kalau bisa dikatakan itu adalah sebuah terpaksa yang membiasakan saya, akhirnya saya sampai saat ini merasa bahwasanya dengan prestasi-prestasi tersebut membantu saya untuk meningkatkan kompetensi atau kualitas yang ada pada diri saya. Mungkin dulu karena saya SMA juga bukan anak yang aktif banget, anak yang aktif banget, tapi ketika saya SMA itu saya sambil kerja ya, kalau boleh cerita, saya sedikit cerita, kalau saya SMA dulu saya sambil kerja, jadi sekolah pulang kerja gitu. Akhirnya ada di satu momen yang mana saya diberikan kesempatan sama Allah untuk mengikuti ajang Putri Kartini. Di situ adalah salah satu hal yang membuat saya, oh iya ya ternyata saya bisa. Akhirnya saya melatih tuh soft skill yang saya punya. Dan selain itu udah saya mulai kerja lagi, sampai pada akhirnya di kuliah itu saya mendapatkan beasiswa yang mana ada draft yang perlu, atau ada draft-draft yang menjadi kewajiban bagi saya, ada draft yang menjadikan saya kewajiban untuk menjadi mahasiswa yang aktif gitu dengan IPK sekian, dan alhamdulillahnya saya mendapatkan beasiswa yang sangat luar biasa, yaitu 8 semester tanpa bayar gitu, ditambah untuk uang pendaftaran dan lain sebagainya udah di backup semua, gimana lagi kalau bukan di Ekonomi Syariah Universitas Internasional Indonesia. Saya sedikit promosi teman-teman, bukan promosi, tapi alhamdulillah dari situ saya mendapatkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana saya disuruh untuk mengikuti kompetisi nih di setiap bulannya gitu. Akhirnya di setiap semesternya, akhirnya ya udahlah terpaksa saya ikuti lomba dan lain sebagainya gitu. Kalau dikatakan saya langsung dapat juara juga enggak gitu. Saya berawal dari semester 1 nggak pernah lolos, ikut lomba dan lain sebagainya nggak pernah lolos, semester 2 juga nggak pernah lolos. Saya dimulai lolos itu tahun 2018, tepatnya saya di semester 3 atau semester 4 gitu.
yang mana di situ alhamdulillah dapat juara yang ya lumayan memuaskan, ya memuaskan bagi saya dan teman-teman. Dari situ memulai saya untuk memacu, oh ya saya bisa sampai akhirnya ada Gambino's Education Center gitu. Jadi motivasi yang terbaik dalam hidup saya adalah saya ingin membanggakan kedua orang tua saya ingin mengembangkan kompetensi yang saya miliki karena setiap orang itu sudah diberikan kualitas yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, tergantung bagaimana cara kita menggali dan mengeluarkan kompetensi yang saya miliki, yang kita miliki gitu teman-teman. Ada nih anak-anak yang pendiam, teman saya juga ada yang pendiam. Itu apakah dia bisa untuk speak up dengan baik? Bisa kok, dulu memang belum bisa, saya juga belum bisa gitu. Akhirnya kita belajar dan akhirnya kita biasa. Jadi terpaksa dan sampai terbiasa bisa. Terbentur sampai akhirnya kita terbentuk gitu teman-teman. Jadi jangan berharap kalian langsung ujuk-ujuk juara 1, nggak bisa gitu. Ya bisa kalau misalnya kalian memang benar-benar bersungguh-sungguh gitu. Kalau saya dulu dari 20, saya total kemarin selama 8 semester ada 28 proposal yang pernah saya ikuti lomba, hanya dan dari 28 proposal itu apakah semuanya bisa langsung tiba-tiba menang? Ya enggak gitu, semua butuh proses sampai akhirnya bisa menang dan alhamdulillah udah bisa mendirikan mini production sendiri gitu sama teman-teman saya gitu. Jadi ada satu lagi tips untuk kalian, pilih kelompok yang memang atau pilih tim yang memang itu sesuai dan satu frekuensi dengan kalian. Selain itu kalian juga bagi tuh siapa yang suka marketing, siapa yang jago public speaking, siapa yang jago desain gitu. Kalau kalian nggak pede ngomong juga nggak masalah, kalian bisa nyuruh teman kalian yang memang punya kompetensi yang baik gitu. Nah, selain itu ada satu lagi, kalian kalau bisa buat topik dalam lomba, itu topiknya yang memang memberikan kebermanfaatan atau memang mengangkat suatu masalah tersebut. Akhirnya dari masalah itu kalian menghadirkan solusi yang baik. Itu biasanya juri suka tuh dengan kalau ada masalah kalian memberi solusi gitu. Tapi yang sesuai dan yang relevan ya teman-teman. Itu sih sekedar sedikit motivasi dari saya, berikan yang terbaik dari apa yang bisa kalian lakukan, jangan pernah malu dan jangan pernah ragu karena kalian pasti bisa ya. Semangat teman-teman semuanya. Oke, alhamdulillah untuk Kak Farifi ini sudah sangat terjawab jawaban dari Kak Arini. Terima kasih Kak Arini. Oke, berhubung untuk waktunya ini sudah habis ya teman-teman untuk beberapa pertanyaan yang belum terjawab di kolom komentar. Nanti bisa disampaikan melalui WhatsApp group atau bisa DM IG Ayo Main Gambinos karena CEO ini standby di Instagram Ayo Main Gambinos teman-teman. Nah, buat teman-teman SMA ataupun orang tua yang anaknya ini bingung mau kuliah di mana, kalau ingin mendapatkan beasiswa seperti Kak Arini tadi bisa kunjungi kepoin di Instagram saya Uwisi dan Xshare Uwisi. Dan bisa mampir di Instagram Ayo Main Gambinos ya teman-teman. Alangkah baiknya sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, mari kita dengarkan closing statement dari pemateri kita yang sangat luar biasa, Kartini Muda dari Lamongan. Kepada Kak Arini saya persilahkan. Nggak terasa ya, kita udah di akhir acara gitu ya teman-teman. Jadi apapun itu yang baik bisa diambil, yang kurang baik bisa dilupakan dan ditinggalkan, dan mohon maaf jika saya ada salah kata. Dalam hidup kita nggak bisa memaksa agar semua orang suka dengan apa yang kita lakukan teman-teman. Terkadang kita sudah memberikan yang terbaik namun masih ada saja yang menggunjing. Gak apa-apa, kamu jangan patah semangat karena tidak semua orang mau menjadi bagian dari proses hidup kita. Tapi hampir semua orang mau menjadi bagian dari hasil kita. Untuk itu, tetap berusaha untuk selalu memperbaiki apa yang terjadi, tapi untuk dirimu sendiri, bukan untuk mereka. Ingat ya, manusia nggak ada yang sempurna, cukup panjang waktunya kalau kita menghabiskan waktu yang tersisa untuk memenuhi harapan mereka gitu. Semangat terus, apapun itu hasilnya nanti itu adalah sudah takdir dari Allah, dan Allah sudah menentukan garis takdir kita dan jemput takdir itu dengan baik. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Masya Allah, terima kasih atas closing statement-nya Kak Arini. Jadi kita itu harus menikmati proses hidup dalam hidup kita dan jangan lupa berdoa, tetap semangat dan pantang menyerah. Oke, untuk menutup
acara pada siang hari ini, marilah kita baca kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dan peserta yang masih kepo mengenai Universitas Internasional Semen Indonesia, terkhusus program studi Ekonomi Syariah Universitas Internasional Semen Indonesia, mari kita tonton video berikut ini. Check it out. Sampai jumpa ke acara selanjutnya, teman-teman. Program Studi Ekonomi Syariah UISI adalah program studi yang memfokuskan pada manajemen dan bisnis Islam, keuangan dan perbankan Islam, serta ekonomi pembangunan Islam, disertai dan dilengkapi pelayanan sertifikasi profesi nasional dan internasional. Departemen Ekonomi Syariah membentuk lulusan yang mampu melakukan penelitian, menganalisis, serta menerapkan kegiatan ekonomi syariah modern dan bertaraf internasional melalui sistem pengajaran yang menerapkan best practice dari berbagai industri terbaik nasional dan internasional. Program studi Sarjana Ekonomi Syariah fokus untuk mencetak calon lulusan dengan kualifikasi dan keahlian di bidang analisis dan asisten peneliti ekonomi dan keuangan syariah, praktisi lembaga keuangan syariah komersial, sosial, dan industri halal, asisten perencana pembangunan ekonomi dan lembaga keuangan syariah, serta entrepreneurship di bidang industri halal dan praktisi pasar modal syariah. Ekonomi Syariah Universitas Internasional Semen Indonesia merupakan program studi yang memfokuskan pada manajemen dan bisnis Islam dengan membekali keterampilan tentang keuangan, perbankan Islam, ekonomi pembangunan yang didukung dengan pelayanan sertifikasi profesi baik tingkat nasional maupun internasional. Dengan itu akan membentuk lulusan yang mampu melakukan penelitian, menganalisis, serta menerapkan kegiatan ekonomi syariah modern dan bertaraf internasional melalui sistem pembelajaran yang menerapkan best practice dari berbagai industri baik nasional maupun internasional. Pembelajaran yang ada di Ekonomi Syariah UISI bersifat yang pertama, fun learning, di mana belajar dan juga bermain dilakukan secara bersamaan, serius dan santai. Dan yang kedua, ada co-learning, di mana belajar dan mengajar dilakukan secara bersamaan dan dosen hanyalah fasilitator dalam kegiatan pembelajarannya. Yang ketiga, ada case-based project, setiap mahasiswa diwajibkan untuk memiliki proyek kasus nyata dari praktek dunia industri dan masyarakat. Dan yang keempat, multi-perspective assessment, setiap mahasiswa akan diberikan penilaian dan juga evaluasi berdasarkan kapasitas dan pencapaian individu dengan standar kelulusan yang terpercaya dan berkualitas sesuai dengan panduan pendidikan tinggi di Indonesia. Setelah lulus pun, di Ekonomi Syariah UISI tidak hanya tinggal diam. Di situ nanti ada wadah dari Ekonomi Syariah bagi alumni-alumni untuk bisa berkolaborasi, menjunjung tinggi relasi yang benar-benar kekeluargaan dan juga sangat luar biasa menurut saya. Untuk itu, marilah saya di sini secara pribadi dan juga mewakili Ekonomi Syariah UISI mengajak teman-teman semua untuk bisa bergabung bersama program studi Ekonomi Syariah Universitas Internasional Semen Indonesia.